Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas, salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini tanggal 13 Februari 2022 diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada Minggu Kudus hari ini bertemakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengarkan di Kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 berbicara mengenai Nabi Yeremia yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, di mana pada saat itu bangsa Yehuda adalah bangsa yang menjauh daripada Tuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang pertama bahwa bangsa yang berdosa yang dimaksud adalah bangsa Yehuda. Ketika itu Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ada beberapa hal penting yang menjadi renungan kita bersama pada Minggu Kudus hari ini. Yang pertama mengenai bangsa Yehuda yang memiliki sifat tegar tengkuk dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua yang akan kita renungkan pada Minggu Kudus hari ini adalah perbandingan antara tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Digambarkan dan dihadapkan dengan berkat atau kutuk. Dan juga diperhadapkan mengenai suatu perumpamaan semak bulus dan juga pohon yang tumbuh di tepi aliran air.
Dan yang ketiga yang bisa kita renungkan bersama adalah mengenai hati manusia dan kelicikannya. Yang pertama mengenai bangsa Yehuda yang pada saat ini meninggalkan Tuhan. Jikalau kita lihat dari sejarah bangsa Israel, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mengapa bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang terkadang menjauh dan mendekat kepada Tuhan? Alasannya adalah bangsa ini memiliki ketidakpuasan ketika mengikut Allah. Juga yang kedua, karena bangsa ini adalah bangsa yang masih bisa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain yang menawarkan Allah-Allah mereka dan juga dewa-dewa mereka untuk disembah dalam berbentuk patung dan juga pengorbanan di suatu bukit atau gunung. Tentu bangsa Yehuda pada saat itu tidak mendengarkan Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia dipanggil sebagai nabi peratap. Karena ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda memilih untuk tidak mendengarkan Yeremia. Bangsa Yehuda memilih menjadi bangsa yang keras kepala. Bangsa Yehuda memilih menjadi bangsa yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Tentu seperti bangsa Yehuda ini, banyak kita orang Kristen yang tidak puas mengikuti Allah kita, dikarenakan beberapa hal. Kita bisa lihat berbagai faktor mengapa banyak pengikut atau orang-orang Kristen meninggalkan atau menjauh daripada Tuhan. Termasuk salah satu hal adalah faktor seperti yang dialami bangsa Israel tadi. Ketidakpuasan dan juga pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Seringkali kita masih menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang kita suruh-suruh. Kita juga menganggap Tuhan itu seperti yang harus kita inginkan. Kita juga berharap Tuhan itu adalah Tuhan yang sesuai dengan kemauan kita. Apa yang kita inginkan, itulah harusnya yang Tuhan lakukan. Jikalau Tuhan tidak lakukan, saya akan kecewa karena Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Beberapa ketidakpuasan manusia dikarenakan Tuhan tidak lagi dianggap sebagai Tuhan, tetapi dianggap sebagai budak yang kemauan orang Kristen harus dituruti. Ketika kita mengikuti Allah kita harus mengikutinya sesuai dengan kemauan Allah itu sendiri. Kita tidak dapat memaksa keinginan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua juga, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah pengaruh dari lingkungan.
tentu banyak pengaruh-pengaruh yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Salah satunya adalah faktor ekonomi dan juga faktor-faktor mengenai kesehatan dan kesembuhan, begitu juga faktor yang berkaitan permasalahan hidup. Namun oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, seringkali kita lebih memilih jalan pintas, seperti mengikuti kuasa-kuasa lain untuk mencapai keinginan kita, kepuasan kita, hasrat kita, tujuan kita di dalam hidup ini, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal masalah hidup, demikian juga dalam hal perlindungan diri. Mungkin kita melihat ketika kita mengikut Tuhan, banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, sehingga kita beralih kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, untuk memegang Dia sebagai alat perlindungan diri pada kuasa-kuasa gelap, yang sehingga itu adalah bentuk tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah Yeremia menghadapkan kepada kita berkat atau kutuk, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia, atau mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat, Bapak Ibu, di sini bahwa manusia tidak bisa tanpa Tuhan ketika dia melakukan kehidupannya. Ketika manusia jauh daripada Tuhan, apa yang dapat dia lakukan dalam kehidupannya? Ketika manusia di luar Tuhan, apakah yang dapat ia peroleh? Sebab segala sesuatu di dalam hidup ini bersumber daripada Tuhan. Berkat, kedamaian, dan juga hikmat serta berkat-berkat Tuhan lainnya, semua berasal daripada Tuhan. Sehingga tanpa adanya Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah buktinya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kemudian, ketika bangsa Israel di luar Tuhan, maka bangsa itu tidak memiliki perlindungan. Dalam artian mereka diperangi oleh koalisi bangsa Babel. Itulah hukuman bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Tentu Tuhan memberikan pilihan kepada kita, bebas untuk memilih, lebih memilih kepada pengandalan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita. Ulangan 28 menjelaskan berkat dan kutuk. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita, maka berkat Tuhan akan turun ke atas kita. Sedangkan ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kutuk
akan mencapai kehidupan kita. Tentu manusia diberikan kebebasan dalam memilih pilihannya, demikian juga bangsa Yehuda. Namun dalam sejarah bangsa Israel, tanpa bantuan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa hati manusia begitu licik. Tidak ada yang bisa menyelidiki hati selain Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat mengadili hati manusia. Dalam artian Allah sudah melihat hati bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda memiliki hati yang membatu, memiliki hati yang licik, dikarenakan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan kita harus menjaga hati kita, agar hati kita tidak sembarangan kita masukkan. Tentu di dari hati kita inilah terpancar kehidupan kita, perilaku kita, emosi kita, semuanya berasal dari hati. Jikalau di hati kita masukkan hal-hal yang jahat, maka hati kita akan dikuasai hal yang jahat. Jikalau hati kita masukkan kepada hal-hal yang baik, maka hati kita akan mengalami hal-hal yang baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh sembarangan dalam memasukkan dalam hati kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Ketiga poin tadi Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama adalah belajar dari ketidaksetiaan bangsa Israel. Marilah kita harus yang pertama mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, Allah memberikan pilihan kepada kita, mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dan yang ketiga, kita diajarkan bahwa kita harus menjaga hati kita dari segala hal yang jahat, agar hati kita tidak memiliki kelicikan. Juga karena hanya Allah yang dapat memiliki hati manusia dan kebenarannya. Itulah sebabnya hanya Allah saja yang dapat menghakimi manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami menjadi orang yang diberkati, yang mengandalkan serta berpengharapan kepadamu Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kuatkanlah kami oleh kuasa Roh Kudus melaksanakan firman. Amin.